Apa benar kita ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Atau hanya menjadi jargon semata? Hanya menjadi jualan politik yang selalu dimanfaatkan setiap momen 5 tahunan. Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan adalah fakta tak terbantahkan. Dan jika kita ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka cukup beralasan. Pertama, bahwa 3/4 atau 70% wilayah Indonesia, sekitar 5,8 juta kilometer persegi, adalah lautan. Dengan gugusan pulau sekitar 17.500 dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer persegi, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Selain itu, potret laut dan kawasan pesisir yang terbentang luas, maka wilayah perairan Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar serta beraneka ragam. Tidak hanya itu, kondisi geografis ini dilengkapi dengan kenyataan bahwa letak Indonesia berada pada posisi geopolitik yang strategis, yaitu Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Sebuah kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan keamanan dunia. Dengan alasan geoekonomi dan geopolitik tersebut, seharusnya sudah cukup kuat bila pembangunan kelautan selayaknya menjadi yang utama atau mainstream pembangunan nasional. Namun ironisnya, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini karena cara kita melihat laut belum berubah. Laut masih dilihat sebagai pemisah. Padahal, Deklarasi Juanda menegaskan bahwa prinsip negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memandang wilayah laut dan darat sebagai satu kesatuan yang utuh, sesuai dengan filosofi tanah air. Laut masih dilihat sebagai belakang rumah, bukan halaman rumah. Hal ini terlihat pada akses terhadap pelayanan pemerintahan dan pelayanan dasar yang belum memadai, baik dari ketersediaan infrastruktur maupun aksesibilitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, dan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi pada pemerintah, yang menyebabkan disparitas layanan, ekonomi, dan kesejahteraan antar wilayah. Ditambah tingginya ancaman bencana, termasuk yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kejahatan lingkungan. Selain itu, formulasi transfer dana dalam APBN dari pusat ke daerah yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masih memiliki kelemahan, yaitu dana transfer umum dan khusus ke daerah berpijak atau mengutamakan jumlah penduduk dan luas daratan dibanding luas wilayah perairan. Hal ini negara dinilai tidak hadir dan tidak adil bagi daerah-daerah yang terkategori kepulauan karena adanya kekosongan regulasi untuk pengelolaan penyelenggaraan pemerintah berbasis kepulauan. Sehingga tidak salah juga jika pemerintah daerah di wilayah kepulauan meminta agar rancangan undang-undang kepulauan disahkan sebagai undang-undang. Cara kita melihat laut masih belum berubah. Laut masih menjadi tempat pembuangan yang tidak diperlukan dan merugikan, bukan sebagai tempat bersandar hidup bagi nelayan. Tambang diprioritaskan, pabrik smelter dibangun di mana-mana. Akibatnya, ekosistem perairan menjadi korban. Sekali lagi, apakah benar, apakah serius kita ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia?